Fahri, pemuda desa yang jujur dan pekerja keras, terjebak dalam lilitan utang ibunya yang jatuh sakit dan terlilit pinjaman rentenir. Ketika tak ada lagi cara untuk membayar, sebuah tawaran tak terduga datang dari wanita asing berdarah campuran, Nadine, yang membutuhkan suami kontrak demi warisan ayahnya. Demi menyelamatkan ibunya, Fahri setuju. Pernikahan itu tampak seperti sekadar formalitas. Sampai malam pertama datang dan membuka rahasia besar yang mengubah segalanya. Nadine bukan wanita biasa. Di balik wajah anggunnya, tersembunyi luka dan dendam yang memaksa Fahri menghadapi masa lalu yang bukan miliknya. Cinta tumbuh dalam kebingungan, pengorbanan dibayar dengan luka, dan pilihan hidup tak lagi hitam putih. 3 tahun Fahri merantau ke Jakarta. Hidupnya tak pernah mudah, tapi bukan berarti ia mengeluh. Ia terbiasa tidur beralaskan kardus di kontrakan sempit yang ia sewa bersama 2 teman sekampung. Siang bekerja jadi kurir, malam jadi penjaga warung kopi. Ia bukan orang istimewa, tapi ketulusan dan semangatnya menjaga satu hal, ibunya. Di kampung, ibunya, Bu Sumarni, adalah sosok tangguh yang membesarkan Fahri seorang diri setelah suaminya meninggal. Tak banyak harta yang tersisa, hanya sawah kecil, yang akhirnya dijual untuk biaya sekolah Fahri. Saat kabar datang bahwa ibunya sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit kabupaten, Fahri tak berpikir panjang, ia langsung pulang. Kereta ekonomi malam itu terasa lambat, padahal pikirannya berlari kencang. Di tangannya ada amplop coklat berisi sisa uang gajinya. Jumlahnya tak seberapa, tapi cukup untuk bayar perawatan beberapa hari. Ia tahu itu takkan cukup, tapi ia berharap bisa meminjam dari tetangga, saudara, siapapun yang peduli. Sesampainya di rumah sakit, hatinya runtuh. Ibunya terbaring pucat, selang infus tertancap di lengan, dan mata yang biasanya menyala semangat kini tampak sayu. "Rik, kamu pulang?" Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuat Fahri menahan tangis. "Iya, Bu. Fahri pulang. Ibu tenang saja, semua akan baik-baik saja," katanya sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Dokter bilang ibunya kena komplikasi lambung dan paru-paru. Biayanya tidak sedikit. Tambah parah lagi, ternyata ibunya sempat minjam ke rentenir demi bayar pengobatan sebelumnya. Bunga uang itu mencekik. Fahri terpukul, tapi tak menunjukkan di depan ibunya. "Ibu cuma takut ngerepotin kamu," ujar ibunya suatu malam. Hari-hari selanjutnya, Fahri mondar-mandir dari rumah sakit ke pasar, ngojek pakai motor pinjaman, lalu kembali lagi membawa bubur atau air hangat. Uang di tangannya makin menipis, dan tekanan makin besar. Bahkan rumah kecil mereka terancam disita jika utang tak dibayar dalam 2 minggu. Di tengah keputusasaan, datang telepon dari seseorang yang tak dikenal. Namanya Pak Arman, katanya teman dari seorang kenalan Fahri di Jakarta. "Saya ada tawaran, tapi agak tidak biasa," kata suara di seberang sana. Fahri bingung, tapi datang juga ke alamat yang diberi, sebuah kafe di sudut kota. Di sana, ia bertemu pria berkemeja rapi, berusia sekitar 50-an, dengan tatapan yang penuh perhitungan. "Anak muda, kamu mau bantu ibumu kan?" Fahri mengangguk. "Kamu bersedia menikah dengan seorang wanita asing selama setahun?" Pertanyaan itu membuat Fahri nyaris tersedak kopi. "Maksud Bapak, dia butuh suami kontrak, hanya formalitas. Kamu akan dibayar lunas semua utang ibumu, plus uang tambahan. Tapi kamu harus tinggal bersamanya selama setahun penuh, menjalani kehidupan layaknya suami istri di mata umum. Tidak ada paksaan fisik, hanya kerjasama." Fahri terdiam lama. Apa dunia sudah gila? Atau memang ini jalan keluar satu-satunya? Ia tak langsung jawab. Malam itu, ia kembali ke rumah sakit, memandangi ibunya yang mulai susah bernapas. Tangannya menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu, kalau ada jalan yang bisa buat semua ini selesai, Fahri harus ambil ya." Ibunya membuka mata samar-samar. "Jalan hidup itu kadang aneh, Rik. Tapi kalau kamu percaya itu benar, jalanilah." Esoknya, Fahri kembali ke kafe. Ia tatap mata Pak Arman. "Saya setuju, tapi dengan satu syarat.
Apa itu? Saya mau lihat wajah wanita itu. Saya mau tahu dengan siapa saya menjalani setahun ke depan. Pak Arman tersenyum tipis. Besok, kamu akan bertemu Nadine, dan setelah itu, tak akan ada jalan kembali. Pagi itu, Jakarta terasa lebih asing dari biasanya. Fahri berdiri di depan sebuah gedung tinggi berlapis kaca, mengenakan kemeja pinjaman dan celana bahan yang sedikit kedodoran. Tangannya berkeringat, bukan karena cuaca, tapi karena ia tahu langkah berikutnya akan mengubah seluruh hidupnya. Pintu lift terbuka. Di dalam ruangan di lantai 19, seorang wanita berdiri memunggunginya. Rambut panjangnya lurus, mengenakan blazer putih yang tampak mahal. Ketika ia menoleh, Fahri diam. Wanita itu cantik, tapi tatapannya dingin seperti es. Tak ada senyum. Hanya mata yang seolah menilai, seolah berkata, "Kau cukup layak atau tidak?" "Nadine," kata wanita itu memperkenalkan diri dengan suara pelan namun tegas. "Fahri," balasnya, hampir kaku. Pak Arman duduk di tengah, mencoba mencairkan suasana. "Baik, kita sudah sepakat. Pernikahan ini hanya formalitas hukum. Nadine butuh status suami untuk mengamankan posisi dalam surat wasiat mendiang ayahnya. Fahri, kamu akan dapat kompensasi yang telah dijanjikan. Tidak ada hubungan fisik kecuali atas persetujuan bersama." Nadine menambahkan cepat, "Saya tidak butuh cinta, tidak butuh drama. Saya butuh seseorang yang bisa jaga citra. Kamu tidak akan menyentuh kehidupan pribadi saya, dan saya pun tidak akan mencampuri hidupmu, asal kamu profesional." Fahri mengangguk. Dalam hatinya masih ada keraguan, tapi wajah ibunya selalu datang membuyarkan semua. 3 hari kemudian, pernikahan berlangsung di sebuah aula hotel mewah. Tidak ada pesta, tidak ada keluarga, hanya foto-foto formal dan penandatanganan berkas. Fahri mengenakan jas yang terlalu pas di bahu, berdiri di samping Nadine yang tampak seperti model majalah. Ia merasa seperti figuran dalam film yang tidak ia pahami alurnya. Seusai acara, mereka masuk ke mobil yang membawa mereka ke apartemen Nadine. Ruangannya mewah, serba putih, harum, tapi dingin. Sama seperti pemiliknya. Nadine menunjuk satu kamar. "Kamar. Kamu di sebelah. Aku minta privasi. Kita hanya perlu muncul bersama kalau ada acara penting," katanya singkat lalu menutup pintu. Malam itu, Fahri duduk di ranjang empuk yang tak biasa ia rasakan. Ia menatap langit-langit, mencoba memahami situasi. Ini bukan hidup yang kuinginkan, tapi ini jalan yang kupilih. Hari-hari pertama terasa canggung. Mereka jarang bicara. Kalaupun bicara, hanya soal jadwal atau hal teknis. Nadine sibuk. Dengan pekerjaannya di firma hukum, sering pulang malam. Fahri membantu membersihkan apartemen, masak seadanya, dan kadang keluar beli kebutuhan. Ia tidak mau merasa seperti tamu, jadi ia mencoba berguna, namun tetap saja setiap malam terasa sunyi. Tak ada canda, tak ada obrolan ringan. Hanya suara detik jam dan bayangan bahwa ia hanyalah bagian dari rencana orang lain. Setiap kali ia menatap Nadine, selalu ada dinding tinggi tak kasat mata. Suatu malam, mereka diundang ke pesta ulang tahun CEO tempat Nadine bekerja. Nadine memintanya berpakaian rapi. Di acara itu, Nadine tampil memukau, anggun, dan sempurna dalam percakapan. Fahri hanya berdiri di sampingnya, tersenyum jika perlu, menjabat tangan saat dikenalkan. Namun, ia mendengar bisikan dari tamu lain. "Itu suaminya. Kok kayak asisten ya? Pasti kawin kontrak deh. Mana ada Nadine nikah beneran sama cowok, kayak gitu." Fahri pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya mengeras. Dalam mobil sepulang acara, ia berkata, "Pelan. Kalau kamu malu aku ada di sampingmu, kamu nggak usah ajak aku ke acara lagi." Nadine menoleh, ekspresinya tak berubah. "Kamu bukan masalah. Mereka saja yang sempit pikirannya." Itu kali pertama Nadine membelanya. Fahri tak tahu harus senang atau bingung. Beberapa hari setelah itu, Nadine pulang lebih cepat. Ia tampak kelelahan, duduk di sofa dan membuka sepatunya. Fahri memberanikan diri menyeduhkan teh. Nadine menerimanya tanpa komentar. "Ayahku dulu, seperti kamu," ucap Nadine tiba-tiba. Fahri menoleh, terkejut.
Maksudnya, biasa saja, sederhana, tapi penuh harga diri. Dia membesarkan aku sendirian. Tapi setelah dia meninggal, semua orang mulai melihatku seperti barang rebutan. Aku cuman ingin tempat yang aman. Fahri tak menjawab. Tapi malam itu, ada keheningan yang lebih hangat dari biasanya. Hubungan mereka belum berubah banyak. Tapi, untuk pertama kalinya, Fahri merasa Nadine juga manusia. Bukan patung es yang tak bisa disentuh. Dan di tengah rasa asing itu, ada hal kecil yang tumbuh. Belum bisa disebut cinta, tapi cukup untuk membuat Fahri bertahan 1 hari lagi. Hari-hari berjalan tanpa banyak perubahan, tapi dalam keheningan yang tercipta, benih-benih kecil mulai tumbuh di antara Fahri dan Nadine. Bukan cinta, belum, tapi sesuatu yang lebih manusiawi daripada sekadar kontrak. Fahri, yang awalnya hanya berusaha bertahan, mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Nadine. Cara dia menggigit bibir saat menunggu telepon penting, cara matanya berkaca-kaca ketika melihat foto lama di meja kerja, bahkan bagaimana dia memilih lagu jazz lembut saat malam sunyi. Nadine yang selama ini terlihat dingin, ternyata menyimpan luka tersembunyi. Sementara itu, Nadine pun mulai membuka sedikit temboknya. Ia tak pernah membicarakan masa lalunya secara langsung, tapi perlahan mulai mengizinkan Fahri masuk ke dunianya. Suatu sore, saat hujan turun deras dan listrik padam, mereka duduk bersama di ruang tamu dengan lilin menyala, bercakap tentang hal-hal ringan yang belum pernah mereka bicarakan sebelumnya. Fahri menceritakan masa kecilnya di desa, tentang ibunya yang selalu kuat menghadapi hidup. Nadine mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum kecil. Ia pun berbagi tentang tekanan menjadi anak tunggal yang harus menjaga nama keluarga besar di balik kemewahan yang ia miliki. Namun, keraguan tetap mengusik hati Fahri. Ia takut, apakah Nadine benar-benar memperlakukannya sebagai manusia atau hanya alat untuk kepentingan dirinya? Pernikahan ini masih terasa seperti jebakan, bukan rumah. Pada suatu malam, ketika Nadine terlambat pulang, Fahri duduk menunggu di ruang tamu. Saat pintu terbuka, Nadine masuk dengan wajah lelah, tapi ia berhenti sejenak dan menatap Fahri. "Maaf, aku terlambat," katanya. Fahri mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Nadine kemudian duduk di sebelahnya, dan untuk pertama kalinya tanpa kata-kata, mereka saling menatap lama, merasakan kehadiran satu sama lain. Momen itu membawa perasaan aneh dalam dada Fahri, campuran harap, ragu, dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan kecil itu tiba-tiba terusik oleh sebuah pesan masuk ke ponsel Fahri. Pesan itu dari nomor tak dikenal, berisi ancaman agar Fahri segera menghentikan pernikahan palsu ini, atau konsekuensinya akan berat. Fahri menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Nadine yang melihat, bertanya dengan suara dingin, "Siapa itu?" Fahri berusaha tenang. Hanya orang iseng, mungkin takut kontrak ini bocor. Nadine memandang Fahri dengan tatapan yang sulit ditebak, lalu berkata, "Kita harus waspada. Ini mungkin tidak sesederhana yang kita kira." Kedamaian yang mulai tumbuh kini terancam. Fahri menyadari, di balik perjanjian ini, ada bahaya yang menunggu, dan tahun depan yang harus ia jalani bersama Nadine tak akan semudah yang ia bayangkan. Udara di apartemen terasa berat, seperti ada yang menekan dada Fahri dan Nadine. Pesan ancaman yang datang beberapa hari lalu masih terngiang di pikirannya. Tapi yang lebih menakutkan bukan ancaman itu, melainkan sesuatu yang mulai terkuak perlahan dan bakal mengubah segalanya. Malam itu, Nadine pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, matanya merah. Tanpa bicara, dia duduk di sofa dan menarik napas panjang. Fahri memperhatikan dengan cemas, tapi Nadine baru mulai bicara setelah beberapa menit. "Kamu harus tahu, Fahri, pernikahan ini bukan hanya soal surat, wasiat atau kontrak." Suara Nadine serak. "Ada lebih dari itu. Ada orang-orang yang tidak ingin aku bahagia. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan ini." Fahri menatapnya, menunggu penjelasan yang lebih jelas. "Ayahku, dia punya musuh lama. Musuh yang menginginkan seluruh kekayaan dan kekuasaan keluarga. Aku tahu kamu tidak tahu apa-apa, tapi aku harus melindungi diriku dan warisanku."
Fahri merasa dadanya sesak. Selama ini dia hanya mengira pernikahan mereka adalah formalitas kosong. Ternyata, ia masuk ke dalam labirin yang penuh bahaya dan intrik. Nadine, kalau ada apa-apa, kamu bisa bilang ke aku. Kita kan sudah... Fahri berhenti, tak yakin harus menyebut kata apa. Kita sudah terikat, setidaknya kita bisa saling jaga. Nadine menatap Fahri lama, kemudian mengangguk pelan. Aku percaya padamu, Fahri. Tapi ini bukan hanya soal kita. Ada banyak mata yang mengawasi. Keesokan harinya, sebuah kejadian mengguncang mereka. Ketika Fahri keluar membeli makan siang, sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Dua pria keluar, wajah tertutup topi dan kacamata hitam. Misi kalian gagal. Lepaskan kontrak itu sekarang, atau keluarga kalian akan kena dampaknya. Salah satu pria itu mengancam sambil melemparkan amplop berisi uang. Fahri menatap amplop itu dengan jijik. Ia membantingnya ke aspal dan berlari pergi. Kembali ke apartemen, ia segera menceritakan semuanya pada Nadine. Ini sudah di luar batas, ujar Nadine, wajahnya keras. Kita harus cari cara, atau mereka akan terus mengancam. Mereka sepakat untuk meminta bantuan seorang pengacara kepercayaan Nadine, sekaligus teman lama keluarganya yang dianggap bisa menjaga mereka secara hukum dan fisik. Di tengah situasi yang makin genting, Fahri dan Nadine mulai saling terbuka lebih jauh. Mereka bukan lagi pasangan yang hanya berdampingan demi kontrak, tapi mulai menjadi tim yang saling melindungi. Namun, konflik semakin memuncak ketika Fahri menemukan dokumen rahasia di salah satu laci Nadine. Dokumen yang mengungkap fakta mengejutkan tentang utang yang sebenarnya tak hanya menjerat ibunya, tapi juga keluarga Nadine sendiri. Dunia Fahri seolah berputar. Apa benar semua ini hanya sekadar permainan kekuasaan? Atau ada rahasia keluarga yang lebih gelap dari yang ia bayangkan? Malam itu, Fahri menatap langit-langit, pikirannya penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Pernikahan ini bukan hanya soal utang dan formalitas lagi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, di mana mereka harus memilih siapa yang bisa dipercaya. Pagi itu, suasana di apartemen terasa tegang, tapi juga dipenuhi tekad baru. Fahri dan Nadine duduk berhadapan, membahas dokumen rahasia yang Fahri temukan. Kertas-kertas itu bukan hanya tentang utang keluarga Nadine, tapi juga ada jejak transaksi gelap yang melibatkan beberapa orang berkuasa. Ini lebih dari yang kukira, kata Fahri sambil menghela napas. Ibuku, dia cuma korban kecil dari permainan besar ini. Nadine menatap Fahri dengan mata yang menyiratkan beban berat. Aku tahu kamu merasa terjebak, tapi kita harus hadapi ini bersama. Kalau tidak, kita berdua akan hancur. Mereka sepakat untuk bertemu dengan pengacara yang bisa dipercaya. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor yang tersembunyi dari mata umum, mereka berbagi semua dokumen dan cerita tentang ancaman yang diterima. Pengacara itu, Pak Heru, seorang pria paruh baya dengan raut wajah tegas dan penuh pengalaman, mendengarkan dengan seksama. Ini bukan hanya masalah utang atau pernikahan palsu, katanya serius. Ini sudah menyangkut kasus kriminal dan konspirasi besar. Kalian berdua harus sangat berhati-hati. Pak Heru mulai merancang langkah hukum dan perlindungan fisik untuk Fahri dan Nadine. Tapi yang lebih penting, ia mengingatkan agar mereka menjaga diri dari orang-orang yang mungkin sudah menyusup ke sekitar mereka. Seiring waktu berjalan, Fahri dan Nadine mulai semakin dekat. Mereka berbagi beban, rasa takut, dan bahkan harapan. Perasaan yang dulu samar-samar kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih tulus. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur jendela apartemen, Nadine membuka dirinya lebih dalam. Fahri, aku pernah merasa sangat kesepian. Hidupku penuh dengan harapan yang patah dan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Tapi kamu berbeda. Fahri menggenggam tangan Nadine. Aku juga takut, Nadine, tapi aku akan melindungi kamu, seperti aku melindungi ibu. Namun, kebahagiaan mereka kembali diuji ketika sebuah surat anonim diterima Fahri. Surat itu berisi foto-foto yang menunjukkan pertemuan rahasia Nadine dengan seseorang yang tampaknya musuh keluarga mereka. Fahri terpukul, tapi ia tak langsung menunjukkan kemarahan. Malam itu, mereka duduk bersama, memandang foto-foto itu dengan perasaan campur aduk.
Apa ini benar, Nadine? Suara Fahri bergetar. Nadine menunduk, kemudian perlahan menjawab. Ada hal yang harus aku jelaskan, tapi aku takut ini akan menghancurkan kita. Konflik batin mulai mengoyak hubungan mereka. Apakah Nadine benar-benar bisa dipercaya? Ataukah selama ini ada topeng yang menyembunyikan kebenaran yang lebih menyakitkan? Malam itu sunyi, tapi di dalam hati Fahri dan Nadine bergejolak badai tak berkesudahan. Foto-foto itu masih tersimpan di meja, menjadi simbol ketidakpercayaan yang membakar ruang di antara mereka. Fahri menatap Nadine, mencari jawaban yang belum. Pasti, aku tahu aku harus jujur. Nadine memulai, suaranya pelan tapi tegas. Orang yang kamu lihat di foto itu adalah mantan sahabat ayahku. Kami bertemu diam-diam untuk mencari cara menghentikan mereka yang ingin menghancurkan keluarga kita. Fahri terdiam. Perasaannya berkonflik antara rasa marah dan ingin percaya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa harus rahasia? Aku takut kamu akan menjauh. Aku takut kalau kamu tahu semuanya, kamu akan menyerah pada semuanya. Nadine menjawab dengan mata berkaca-kaca. Fahri menghela napas panjang. Semua beban dan tekanan yang selama ini ia tahan kini pecah dalam amarah dan kelelahan. Aku juga takut, Nadine. Tapi kita harus hadapi semuanya bersama, bukan saling menyimpan rahasia. Mereka berdua sadar, pernikahan kontrak ini telah berubah, menjadi perjuangan hidup mereka berdua. Namun, malam itu juga mereka mendapat ancaman terbaru. Sebuah pesan video dikirimkan ke ponsel Fahri. Dalam video itu, seorang pria bertopeng memperingatkan mereka untuk menghentikan segala langkah mereka, atau keluarga Fahri dan Nadine akan menderita lebih parah. Nadine menggenggam tangan Fahri erat. Kita tidak bisa mundur sekarang. Aku tidak akan biarkan orang-orang itu menang. Fahri mengangguk. Meski takut, hatinya mulai menguat. Ia tahu, demi ibunya dan demi Nadine, ia harus berani melangkah lebih jauh. Di hari-hari berikutnya, mereka mulai merencanakan strategi bersama Pak Heru dengan pengamanan yang lebih ketat dan bukti-bukti yang dikumpulkan untuk melawan konspirasi tersebut. Tapi di balik itu semua, Fahri masih menyimpan rasa sakit dan pertanyaan besar. Apakah pengorbanannya selama ini akan berbuah manis? Ataukah ia akan kehilangan segalanya, termasuk hati Nadine? Malam itu, dalam keheningan, Fahri berjanji dalam hati, aku tidak akan menyerah, tidak untuk ibu, tidak untuk Nadine, dan tidak untuk masa depan kami. Langit senja memerah, menandai berakhirnya satu hari yang penuh perjuangan bagi Fahri dan Nadine. Setelah melewati badai yang tak terduga, kini mereka berdiri bersama di ambang sebuah babak baru. Semua bukti yang mereka kumpulkan akhirnya membuka tabir gelap di balik konspirasi itu. Dengan bantuan pengacara Pak Heru dan pihak berwajib, para pelaku di balik ancaman dan permainan kotor itu berhasil ditangkap. Utang yang menjerat Ibu Fahri pun dilunasi secara resmi, tanpa beban tambahan. Fahri duduk di ruang tamu rumah kecilnya, mengingat kembali perjalanan yang telah dilaluinya. Dari anak kampung yang hanya punya segenggam harapan, hingga pria yang berhasil mengubah nasib ibunya, sekaligus menemukan arti cinta sejati. Nadine yang kini berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Fahri. Fahri membalas senyum itu, merasa ada kedamaian yang mengisi relung hatinya. Dan aku beruntung punya kamu, Nadine. Mereka bukan lagi pasangan yang menikah demi utang dan kesepakatan. Pernikahan itu kini menjadi pondasi dari cinta yang tumbuh dari rasa percaya, pengorbanan, dan kebersamaan. Saat malam turun, mereka berjalan keluar rumah, menatap bintang yang berkelip jauh di langit. Masa depan mungkin masih penuh tantangan, tapi bersama, mereka yakin bisa melewati semuanya. Di antara mereka, terucap janji sederhana, namun tulus, untuk saling menjaga, mencintai, dan berjuang bersama, tak peduli apapun yang terjadi.